Detik-detik hati si paling cuek terpikat. Pengakuan mengejutkan di malam hujan. Malam itu rintik hujan berbisik di jendela, menarasikan kisah yang tak terduga. Di dalam sebuah kamar yang hangat, di antara bantal dan cangkir teh yang mengepul, ada yang tak lagi sama. Seorang wanita yang selama ini dikenal setegas baja, seapatis es, dan seanti cinta apapun, kini gelisah dalam balutan piyama. Senyumnya tak bisa berhenti merekah, pipinya merona layaknya lampu taman yang baru saja menyala. Dia akan bercerita, akan mengakui sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tak pernah sangka akan terjadi. Bahwa hati yang selama ini ia jaga rapat, yang ia anggap kebal dari panah asmara, kini telah tertusuk. Dan penusuknya adalah seorang pria bernama Rama. Sahabatnya tahu persis gejala ini. Gejala yang paling ditunggu dan paling mustahil terjadi. Malam itu, di bawah temaram lampu, pengakuan mengejutkan akan diucapkan, mengubah segalanya. Bisakah hati yang paling cuek itu benar-benar jatuh cinta? Dan bagaimana dunia akan bereaksi saat rahasia terbesarnya terkuak? Selamat mendengarkan curhatan mereka ya. Oke, demi Tuhan, cerita. Sekarang, aku udah siap lahir batin ini dengerin drama percintaanmu. Wajahmu itu loh, dari tadi nggak bisa anteng. Senyum-senyum sendiri, terus merah padam. Persis kayak lampu taman yang korslet. Ih, kamu ini selalu aja bisa nebak. Tapi memang ada sih. Aku rasa aku jatuh cinta. Serius ini, nggak main-main. Sudah kuduga, aura-auranya udah kecium dari kemarin. Tapi yang bikin penasaran, siapa? Siapa yang berhasil bikin seorang kamu yang super cuek, yang selalu bilang cinta itu merepotkan, jadi begini? Ini sungguh keajaiban dunia. Itu si Rama. Rama? Rama yang anak arsitek itu? Yang waktu itu bantu kita pindahan buku-buku berat dari kosan lama ke apartemen barumu? Yang jaketnya kegedean, tapi pas dipakai kamu jadi lucu. Iya, yang itu. Gila ya, aku juga nggak nyangka bisa sebegininya. Aku aja masih nggak percaya ini aku. Oke, tenang. Jangan panik. Sekarang ceritakan dari awal dan detail. Sedetail-detailnya. Apa ada momen tertentu yang bikin kamu... Empalah. Awalnya kan cuma ngobrol biasa waktu dia bantu itu. Kamu ingat kan? Dia cuma bilang, "Sini aku bantu bawain, biar cepet selesai." Udah, itu doang. Terus setelahnya dia kadang chat, nanyain kabar. Kadang bahas soal arsitektur kalau aku nanya tentang desain interior. Kadang cuma kirim meme lucu yang bikin aku ketawa. Aku awalnya cuma balas seadanya, kayak, "Oh iya makasih ya," atau "Haha iya lucu." Kan aku emang gitu, males basa-basi. Tapi lama-kelamaan aku mulai notice kalau dia chat, aku langsung buka. Kalau dia kirim meme, aku malah mikir, dia ingat aku suka meme kayak gini ya? Lama-kelamaan kenapa? Jangan bikin aku penasaran setengah mati dong. Lama-kelamaan, setiap dia chat, jantungku rasanya kayak mau copot. Kayak abis lari maraton padahal lagi rebahan. Terus kalau dia telepon, tanganku gemetar. Sampai kadang aku sengaja pura-pura nggak denger. Atau sibuk, biar nggak langsung angkat. Nanti kalau aku udah tenang, baru aku telepon balik. Pura-pura nanya, "Tadi nelpon ya?" Pura-pura sibuk. Kamu pura-pura sibuk. Ya ampun, ini lebih parah dari yang aku bayangkan. Dulu kamu disamperin cowok-cowok seganteng apapun cuek aja. Sekarang sama Rama sampai gemetaran. Progres yang luar biasa. Ih, jangan ngejek dong. Aku juga nggak ngerti kenapa bisa begini. Ini di luar kendaliku. Tadi siang, dia tiba-tiba datang ke kantorku. Cuma buat bawain aku kopi. Katanya, tadi lewat, jadi sekalian aja. Padahal, itu kantornya di seberang kota loh. Demi kopi doang. Kopi di kantorku juga banyak. Nah, itu dia. Dia perhatian. Ini bukan cuma lewat doang. Ini udah level niat banget ketemu kamu. Kamu sadar nggak?
Terus gimana perasaanmu saat itu? Aku bayangin kamu pasti udah kayak adonan kue yang dikocok, bergejolak di dalam. Ya Allah, aku cuma bisa senyum-senyum gaje kayak orang bego. Rasanya pengen teriak kenceng-kenceng, pengen lari keliling kantor, pengen peluk dia saking senengnya. Tapi aku cuma bilang, makasih ya Ra, jadi ngerepotin. Padahal di dalam hati udah jungkir balik, salto, kayang, semua gerak akrobatik udah kulakukan. Pulang kantor, aku cuma senyum-senyum sendiri di motor. Helmku jadi saksi bisu. Sampai rumah masih aja senyum-senyum sendiri di pencermin. Mama sampai nanya, kamu kenapa nak? Kok dari tadi senyum-senyum gak jelas? Aku cuma bilang, gak apa-apa mah, lagi seneng aja. Aku beneran kayak orang gila. Ini nih yang namanya jatuh cinta berjuta rasanya. Dari yang paling cuek jadi paling bucin. Jadi kamu sudah yakin perasaan ini? Ini bukan cuma kagum atau baper sesaat kan? Yakin banget. Aku nggak pernah ngerasain kayak gini sebelumnya. Ini beda banget. Tiap hari mikirin dia, denger namanya disebut aja udah deg-degan kayak mau ujian nasional. Lihat dia senyum, rasanya dunia berhenti berputar, terus ada kupu-kupu terbang di perutku. Aduh, klise banget ya kedengerannya. Aku tahu. Tapi beneran loh, aku merasakannya. Nggak klise. Itu namanya cinta. Perasaan tulus yang emang bikin kita jadi aneh di mata orang lain. Ini bagus. Aku seneng kamu bisa merasakan ini lagi. Terus, sekarang apa rencanamu? Kamu mau gimana dengan perasaan ini? Mau kamu pendem terus sampai lumutan? Atau kamu mau coba melangkah? Itu masalahnya. Aku nggak tahu. Jujur, aku takut. Takut kalau perasaanku ini cuma sepihak. Takut kalau dia cuma menganggapku teman biasa. Apalagi kan kita lumayan sering interaksi sekarang. Kalau dia tahu, terus dia nggak merasakan hal yang sama, apa nanti hubungan pertemanan kita jadi canggung? Aku nggak mau kehilangan dia. Sebagai teman pun, Dengar, kamu nggak akan pernah tahu kalau kamu nggak mencoba. Dan ini perasaanmu, itu valid dan nggak ada yang salah dengan itu. Apa yang paling buruk bisa terjadi? Dia menolakmu. Iya, itu mungkin terjadi. dia menolakku. Itu yang paling buruk. Aku nggak bisa membayangkan rasa malunya. Dan kalaupun itu terjadi, memangnya kenapa? Setidaknya kamu sudah jujur pada dirimu sendiri, sudah berani mengungkapkan. Itu jauh lebih baik daripada kamu pendam terus-terusan, terus ujung-ujungnya nyesal seumur hidup karena nggak pernah bilang. Kamu jadi bertanya-tanya, bagaimana kalau? Jangan sampai ada penyesalan kayak gitu. Lagi pula, Rama itu cowok baik kan? Dari pengamatanku, dia sopan, pengertian. Kalaupun dia tidak punya perasaan yang sama, dia pasti nggak akan menghancurkan persahabatan kalian. Dia akan menghargai keberanianmu, percaya deh. Dia nggak akan tiba-tiba jadi jahat atau menghindar total. Jadi kamu bisa bernafas lega sedikit soal itu. Tapi gimana caranya? Aku kan nggak bisa romantis kayak kamu. Nggak bisa merangkai kata-kata manis. Ngomong gini aja udah keringatan dingin aku. Rasanya kayak mau presentasi di depan direksi. Nggak perlu romantis yang berlebihan. Ini bukan sinetron yang butuh adegan dramatis. Cukup jujur dari hati. Ungkapkan dengan caramu sendiri yang paling nyaman. Mungkin dengan obrolan santai, atau tunjukkan lewat tindakan kecil yang nggak biasa kamu lakukan. Atau, kalau kamu belum siap bicara, biarkan dia melihat sisi kamu yang baru ini. Lebih ceria, lebih terbuka, lebih kamu yang sebenarnya. Siapa tahu dia juga merasakan hal yang sama. Perhatian dia ke kamu kan sudah lebih dari sekedar teman biasa. Bawain kopi dari seberang kota itu bukan hal sepele loh. Itu kode keras namanya. Makasih banyak ya. Kamu emang paling bisa diajak gila-gilaan, sekaligus kasih saran yang masuk akal dan bikin aku nggak takut lagi. Aku akan pikirkan saranmu. Mungkin aku akan coba lebih terbuka sedikit demi sedikit. Sama-sama. Aku seneng banget loh ngelihat kamu jatuh cinta lagi setelah sekian lama. Ini udah tahap parah nih. Aku dukung 100%. Besok mulai deh tuh senyumnya jangan cuma disimpan buat diri sendiri di motor. Sebarkan juga ke Rama. Siapa tahu senyum tulusmu itu yang bisa membuka hatinya lebih lebar. Oke, siap.
Doakan aku ya, semoga kupu-kupu di perut ini bisa terbang lebih bebas.